Kisah Perang Uhud. Peperangan ini terjadi karena para tokoh Quraisy yang tidak terbunuh pada Perang Badar, bersepakat untuk membalaskan dendam orang-orang yang terbunuh di Badar. Mereka ingin membentuk pasukan besar guna menghadapi Nabi Muhammad, dengan dukungan dana dari seluruh kekayaan yang dibawa oleh kafilah Abu Sofyan. Keinginan ini akhirnya disetujui oleh seluruh kaum Quraisy dengan didukung pula oleh unsur-unsur yang dikenal dengan nama Al-Ahabisi, yaitu suku-suku lain di sekitar Makkah yang terikat perjanjian dengan suku Quraisy. Bahkan mereka mengerahkan kaum wanita untuk mencegah larinya para tentara dari medan perang apabila kaum muslimin melancarkan serangan kepada mereka. Kaum Quraisy keluar meninggalkan Makkah dengan 3.000 tentara. Setelah mendengar kabar tersebut, Rasulullah lalu mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya. Dalam musyawarah ini, Rasulullah menawarkan kepada mereka antara keluar menjemput musuh di luar kota Madinah atau bertahan di dalam kota Madinah. Jika musuh datang menyerang kota Madinah, barulah kaum muslimin menghadapi mereka dalam kota. Dari kalangan orang-orang tua, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul, memilih tawaran kedua, yaitu bertahan di dalam kota Madinah. Sedangkan sebagian besar dari para sahabat yang tidak berkesempatan ikut perang Badar berkeinginan menghadapi musuh di luar kota Madinah. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bawalah kami keluar menghadapi musuh kita agar mereka tidak menganggap kita takut dan tidak mampu menghadapi mereka." Golongan ini terus saja mendesak Rasulullah agar mau mengadakan perang di luar Madinah, sampai akhirnya beliau menyetujuinya. Kemudian Rasulullah masuk rumahnya lalu mengenakan baju perang dan mengambil senjatanya. Melihat hal ini, lalu orang-orang yang mendesak Rasulullah tersebut menyesali diri, karena merasa telah memaksa Rasulullah untuk melakukan sesuatu yang tidak diingininya, sehingga mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami tadi telah mendesak Anda untuk keluar padahal tidak selayaknya kami berbuat demikian. Karena itu jika Anda suka duduklah saja." Tetapi Rasulullah menjawab, "Tidak pantas bagi seorang nabi apabila telah memakai pakaian perangnya untuk meletakkannya kembali sebelum berperang." Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Imam Ahmad. Kemudian Nabi keluar dari Madinah bersama 1.000 orang pasukannya menuju Uhud, pada hari Sabtu tanggal 7 Syawal, 32 bulan setelah hijrah beliau. Sirah Ibnu Hisham, 2/62. Ketika di tengah perjalanan antara Madinah dan Uhud, Abdullah bin Ubay bersama sepertiga pasukan, umumnya terdiri dari para pendukungnya, melakukan desersi dan kembali pulang, dengan alasan yang dikemukakannya. "Nabi Muhammad tidak menyetujui pendapatku, bahkan menyetujui pendapat anak-anak ingusan dan orang-orang awam. Kami tidak tahu untuk apa kami harus membunuh diri kami sendiri." Abdullah bin Haram berusaha mencegah mereka dan memperingatkan agar mereka tidak mengkhianati Nabi Muhammad, tetapi mereka menolak. Bahkan tokoh mereka menjawab, "Seandainya kami tahu akan terjadi peperangan niscaya kami tidak akan mengikuti kalian." Bukhari meriwayatkan bahwa kaum muslimin berselisih pendapat dalam menanggapi tindakan desersi itu. Sebagian mengatakan, "Kita perangi mereka," sedangkan sebagian yang lain mengatakan, "Biarkanlah mereka." Lalu turunlah firman Allah mengenai hal ini. "Maka mengapa kamu menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu ingin memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Siapapun yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mungkin mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya." An-Nisa 88. Menghadapi peperangan ini, sebagian sahabat mengusulkan supaya meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi, mengingat mereka terikat perjanjian untuk saling tolong-menolong dengan kaum muslimin. Tetapi Rasulullah menjawab, "Kita tidak akan pernah meminta bantuan kepada orang-orang musyrik untuk menghadapi orang-orang musyrik lainnya." Sahihul Bukhari, 5/31. Kemudian Rasulullah bersama para sahabatnya, jumlah mereka tidak lebih dari 700 tentara, mengambil posisi di sebuah dataran di lereng Gunung Uhud dan membentengi diri di balik gunung itu. Menghadap ke arah Madinah, beliau menempatkan 50 pasukan pemanah di atas bukit yang terletak di belakang kaum muslimin itu. Rasulullah menunjuk Abdullah bin Jubair sebagai pimpinan pasukan pemanah. Kepada pasukan pemanah Rasulullah berpesan, "Berjagalah di tempat kalian ini dan lindungilah pasukan kita dari belakang. Bila kalian melihat pasukan kita berhasil mendesak dan menjarah musuh, janganlah sekali-kali kalian turut menjarah. Demikian pula andai kalian melihat pasukan kita banyak yang gugur, janganlah kalian bergerak membantu." Rafi bin Hudaij dan Samurah bin Jundab, keduanya berusia 15 tahun, meminta kepada Rasulullah untuk ikut serta dalam peperangan ini. Karena terlalu muda, Rasulullah menolak permintaan tersebut. Tetapi setelah dijelaskan kepada beliau bahwa sesungguhnya Rafi ahli memanah,
Akhirnya Rasulullah membolehkannya. Kemudian Samurah bin Jundab pun menghadap Rasulullah seraya berkata, "Demi Allah, aku bisa membanting Rafi." Akhirnya Rasulullah pun membolehkannya juga. Pada hari menjelang Uhud, Rasulullah memegang sebilah pedang kemudian bertanya kepada pasukannya, "Siapakah di antara kalian yang sanggup memenuhi fungsi pedang ini?" Abu Dujanah maju seraya menjawab, "Aku sanggup memenuhi fungsinya." Ia kemudian menerima pedang tersebut dari tangan Rasulullah. Ia mengeluarkan selembar kain merah lalu diikatkannya di kepala. Hal ini kebiasaan Abu Dujanah jika ingin berperang sampai mati. Kemudian ia berjalan mengelilingi barisan dengan membanggakan diri. Melihat hal ini Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya cara berjalan seperti itu dimurkai oleh Allah, kecuali pada tempat dan peristiwa seperti ini, yakni dalam peperangan." Kemudian Rasulullah menyerahkan panji kepada Mus'ab bin Umair. Sementara itu pasukan sayap kanan kaum musyrikin di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan sayap kiri di bawah pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Perang pun berlangsung sengit. Dalam pertempuran ini kaum muslimin berhasil menyerang kaum musyrikin secara mengagumkan, terutama Abu Dujanah, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair gugur di hadapan Rasulullah, kemudian panji diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak lama kemudian Allah menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin sehingga kaum musyrikin lari mundur terbirit-birit tanpa menghiraukan wanita-wanita mereka yang menyumpah serapah kepada mereka. Kaum muslimin terus mengejar mereka seraya mengumpulkan barang rampasan. Melihat hal ini pasukan pemanah yang bertugas mengawal di atas bukit tertarik untuk turun mengambil barang-barang rampasan bersama para sahabat yang lainnya, kecuali pimpinan mereka, Abdullah bin Jubair, bersama beberapa orang tetap setia menjaga bukit seraya berkata, "Aku tidak akan melanggar perintah Rasulullah." Melihat bukit yang sudah tidak terjaga kecuali oleh beberapa orang itu, Khalid bin Walid bersama pasukannya pun melancarkan serangan balik, dan diikuti oleh Ikrimah, sehingga mereka berhasil membunuh pasukan pemanah yang masih setia mengawal bukit termasuk Abdullah bin Jubair, dan mulailah mereka melancarkan serangan balik kepada kaum muslimin dari arah belakang. Pada saat itulah kaum muslimin terhenyak, mulai terdesak dan diliputi oleh rasa takut, sehingga mereka berperang dengan tidak teratur lagi. Pasukan musyrikin semakin gencar melancarkan serangan sampai mereka berhasil mendekati tempat di mana Rasulullah berada. Mereka melempari beliau dengan batu, hingga beliau luka parah pada bagian rahangnya. Sambil mengusap darah yang mengalir di wajahnya, Rasulullah bersabda, "Bagaimana mungkin suatu kaum mendapat kemenangan, sedangkan mereka mengalirkan darah di wajah nabinya yang mengajak mereka kepada jalan Allah?" Kemudian Fatimah datang membersihkan darah dari wajahnya, sementara Ali mencucinya dengan air. Setelah dilihat darah tetap mengucur akhirnya Fatimah mengambil pelepah kering lalu dibakarnya sampai menjadi abu. Kemudian abu itu diusapkannya ke tempat luka dan barulah darah berhenti mengalir. Di saat-saat kritis itu tersiar desas-desus bahwa Rasulullah gugur dalam pertempuran, sehingga mengguncangkan hati sebagian kaum muslimin dan menyebabkan orang-orang yang lemah iman di antara mereka berkata, "Apa gunanya kita di sini jika Rasulullah telah gugur?" Kemudian mereka lari meninggalkan medan pertempuran. Tetapi menanggapi isu ini Anas bin Nadar berkata, "Bahkan untuk apalagi kalian hidup sesudah Rasulullah gugur?" Kemudian sambil menunjuk kepada orang-orang munafik dan lemah iman, Anas bin Nadar berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu dari apa yang mereka katakan itu, dan aku memohon ampun kepadamu atas apa yang mereka ucapkan itu." Kemudian Anas bin Nadar melesat dengan membawa pedangnya menerjang kaum musyrikin hingga gugur sebagai syahid. Selama peristiwa ini tampaklah semangat pengorbanan dan pembelaan yang mengagumkan dari para sahabat Rasulullah yang selalu berada di sekitarnya. Mereka rela mengorbankan raga dan nyawa demi membela dan menyelamatkan Rasulullah. Bukhari meriwayatkan bahwa ketika orang-orang meninggalkan Nabi Muhammad dengan memerisaikan dirinya dari desakan panah-panah kaum musyrikin, Abu Talha adalah seorang pemanah ulung dan selalu tepat mengenai sasarannya. Setiap anak panah yang dilepaskan olehnya ke arah kaum musyrikin selalu diamati oleh Rasulullah pada sasaran manakah anak panah itu menancap. Kemudian Abu Talha berkata, "Demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusanmu, tak usahlah Anda mengamatiku nanti terkena panahan musuh. Biarlah mengenai leherku asalkan lehermu selamat." Bukhari, 5/133. Abu Dujanah juga melindungi Nabi dengan dirinya, sementara panah-panah musuh bertubi-tubi menghunjam di punggungnya. Demikian pula Ziyad bin Sakan. Ia melindungi Rasulullah dengan dirinya sampai ia gugur bersama 5 orang sahabatnya. Menurut riwayat Ibnu Hisham,
Ia merupakan orang yang terakhir gugur melindungi Nabi hingga roboh karena luka yang mengenainya. Lalu Rasulullah berkata, "Dekatkanlah dia kepadaku." Kemudian meletakkan kepalanya di atas kaki beliau dan akhirnya ia menghembuskan nafasnya yang terakhir berbantalkan kaki Rasulullah. Selang sekian lama pertempuran di antara kedua belah pihak pun mulai mereda dan berakhir. Kaum musyrikin mulai meninggalkan medan pertempuran dengan rasa bangga atas kemenangan yang diraihnya. Sementara itu kaum muslimin terkejut melihat para sahabat yang berguguran, di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib, Al-Yaman, Anas bin Nadar, Mus'ab bin Umair dan lainnya. Rasulullah sendiri sangat berduka cita atas kematian pamannya, Hamzah, apalagi setelah melihat mayatnya yang dibedah perutnya dan diiris hidung serta telinganya oleh musuh. Selanjutnya Rasulullah menguburkan mayat-mayat itu dua-dua dalam satu kain lalu bertanya, "Siapakah yang paling banyak hafal Al-Quran?" Setelah diberitahukan, lalu Rasulullah memasukkannya terlebih dahulu ke liang lahat. Sesudah itu Rasulullah bersabda, "Aku menjadi saksi bagi mereka pada hari kiamat." Rasulullah memerintahkan agar mereka dikuburkan berikut pakaian dan darah mereka apa adanya dengan tidak perlu dimandikan dan disalatkan. Orang-orang Yahudi dan munafik mulai menunjukkan kebencian mereka kepada kaum muslimin. Abdullah bin Ubay bin Salul bersama kawan-kawan berkata kepada kaum muslimin, "Seandainya kalian mengikuti kami, niscaya tidak akan ada korban yang berjatuhan di antara kalian." Kemudian mereka memperolok kaum muslimin dengan mempertanyakan kemenangan yang pernah mereka impikan bersama Rasulullah. Lalu Allah menurunkan sejumlah ayat dari surat Ali Imran sebagai komentar dan jawaban terhadap celotehan orang-orang Yahudi dan munafik tersebut. Di samping merupakan penjelasan tentang hikmah dari peristiwa yang terjadi di Uhud. Ayat-ayat itu ialah, "Dan, ingatlah, ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu dalam rangka menempatkan para mukmin pada beberapa posisi untuk berperang, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Ali Imran, 121. Sampai dengan firman Allah, orang-orang yang tidak turut pergi berperang itu berkata kepada saudara-saudaranya, "Sekiranya mereka mengikuti kita tentulah mereka tidak akan terbunuh." Katakanlah, "Tolaklah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar." Ali Imran, 168. Pada Sabtu sore Rasulullah meninggalkan Uhud dan pada malam harinya bermalam di Madinah bersama para sahabatnya. Pada malam itu kaum muslimin mengobati luka-luka mereka. Setelah melaksanakan salat subuh, pada hari Ahad, Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumumkan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat agar keluar mengejar musuh. Perintah ini hanya ditujukan kepada para sahabat yang ikut dalam peperangan kemarin. Kemudian Rasulullah meminta diambilkan panjinya yang belum dilepas lalu menyerahkannya kepada Ali bin Abi Thalib. Dengan kondisi yang masih belum pulih dan serba lemah, para sahabat itu melesat keluar mengejar musuh sampai ke Hamraul Asad, sebuah tempat yang terletak 10 mil dari Madinah. Disinilah kaum muslimin menyalakan api unggun berukuran besar sehingga dapat dilihat dari tempat yang jauh di samping mengesankan banyaknya jumlah mereka. Di saat itulah Ma'bad bin Ma'bad al-Khuzai, seorang musyrik dari suku Huza'ah, lewat dan melihat kaum muslimin. Setelah itu ia melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan kaum musyrikin yang sedang berpesta pora membanggakan kemenangan mereka di Uhud, dan merencanakan kembali lagi ke Madinah untuk menumpas kaum muslimin tetapi dicegah oleh Safwan bin Umayyah. Ketika Abu Sofyan melihat Ma'bad, ia bertanya, "Wahai Ma'bad, ada gerangan apakah di sana?" Ma'bad menjawab, "Celaka. Sesungguhnya Muhammad dan para sahabatnya dalam jumlah besar yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, telah keluar mengejar kalian, dengan semangat berkobar-kobar dan kebencian yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Mereka ingin berhadapan dengan kalian. Dengan itulah Allah menimbulkan rasa takut di hati kaum musyrikin sehingga mereka segera mengangkat kaki berangkat menuju Makkah." Rasulullah tinggal di Hamraul Asad pada hari Senin dan Selasa, Rabu kembali ke Madinah. Dari kisah perang Uhud ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Silakan mengikuti serial video selanjutnya.